Bab 641 Siapa yang berani mengacaukan Lin Yi? Sekarang kamu tidak akan curiga dia berkencan dengan wanita kaya, kan? Tidak, itu tidak akan terjadi lagi, kata Zhou Ze sambil menyeka keringat dinginnya. Terlalu menakutkan. Untungnya, dia tidak marah. Kalau tidak, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kita yang buruk ini akan bubar. Nanti, aku nggak akan beli apa-apa lagi dari kantin. Aku akan ke rumahnya setiap hari untuk makan, kata Han Fei. Suan berpikir dalam hati sambil melihat Lin Yi pergi. Tuan Lin begitu berkuasa sehingga dia dan wali kota Liang berada pada kedudukan yang sama, bukan? Lagi pula, dia sangat luar biasa. Mungkinkah wali kota Liang sedang mengejarnya? Ini adalah suatu kemungkinan. Ditemani Tian Yan dan Wang Ran, Lin Yi berjalan keluar gedung. Meskipun Longxin belum dipasarkan, kita bisa mulai bekerja, kata Lin Yi. Pengembangan ekosistem ponsel adalah prioritas utama saat ini. Jangan sampai gagal. Baik, Presiden Lin. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Lin Yi pun pergi. Dia siap menghadapi Brandon. Pada saat yang sama, Brandon, Zhah, dan Louis tiba di pintu masuk kedutaan besar Meigon di Huaxia. Orang yang bertugas menerima Brandon adalah seorang wanita berkulit gelap. Namanya Roland, dan dia dengan sopan menyambut mereka di aula samping. Apakah kalian mahasiswa yang belajar di Huaxia? Tanya Roland. Ya, kami dipukuli oleh mahasiswa Huaxia. Mereka bahkan mengancam keselamatan pribadi kami dan memaksa kami membubarkan Ikatan Mahasiswa Internasional di Zonghai. Kami harap Anda dapat membantu kami menangani masalah ini. Ya Tuhan, apa benar-benar terjadi, kata Roland dramatis. Ini sungguh keterlaluan. Itu memang sangat berlebihan, kata Brandon. Kami sudah melaporkan masalah ini ke pihak sekolah, tetapi pihak sekolah tidak mendengarkan. Sikap mereka sangat negatif. Setelah itu, kami mencari orang-orang dari dinas pendidikan. Mereka tidak menangani masalah ini dan hanya melihat kami dirundung. Kami tinggal dan belajar di sini, tetapi kami tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali. Jangan khawatir, Roland menghiburnya. Ceritakan detailnya dulu, baru aku akan melaporkan informasi yang relevan. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalahnya. Oke. Dalam setengah jam berikutnya, Brandon dan dua orang lainnya menceritakan apa yang telah terjadi, sambil menambah panasnya api. Mereka begitu marah hingga mereka mengingat semua yang telah terjadi. Mereka tidak hanya mencuri uangmu, tapi mereka juga menyuruh banyak orang untuk menghajarmu. Orang-orang Huaxian itu keterlaluan. Yang terpenting, para guru dan kepala sekolah tidak peduli dengan masalah ini. Kita tidak punya harapan lagi untuk Huaxia. Jangan khawatir, kalian bertiga, kata Roland. Aku sudah mencatatnya. Aku akan melaporkannya kepada Tuan Brown sekarang. Dia orang yang tangguh. Dan dia punya rasa keadilan. Dia pasti akan membantu kalian. Terima kasih, Nyonya. Roland membawa catatannya dan naik lift ke lantai 4. Dia akan mencari kepala kedutaan, Brown, untuk melaporkan masalah ini. Di kantor itu duduk seorang asing berambut pirang dan bermata biru. Brown berusia 50-an. Meskipun seorang pejabat publik, ia memiliki gaya rambut seperti programmer TI. Rambutnya hampir tak tersisa. Brown memegang teleponnya dan dengan senang hati menelepon. Jangan khawatir, Tuan Roy, saya akan bekerja sama. Selain posisi saya saat ini, saya juga konsultan nominal Fitzer. Tentu saja saya akan aktif mempromosikan masalah ini, jadi jangan khawatir. Saya akan mengurus semuanya di sini. Setelah beberapa kata lagi, Brown menutup telepon. Kemudian, dia menaruh tangannya di belakang kepalanya dan bersandar santai. Fitzer dan 6 perusahaan farmasi besar telah bersama-sama mendirikan laboratorium penelitian farmasi di Zonghai. Hal ini dapat dianggap sebagai pencapaian politik selama masa jabatannya. Tidak lama lagi, banyak uang akan masuk ke sakunya. Meigo dan Huaxia berbeda. Cara pemberian hadiah Huaxia lebih tidak langsung dan formal. Mereka akan mempekerjakan pejabat pada tingkat yang sesuai untuk menjadi konsultan bagi perusahaan mereka. Suap yang disebut-sebut akan ditransfer dalam bentuk gaji tetap. Hal ini membuat suap menjadi lebih masuk akal, dan tidak seorang pun dapat mengetahuinya, bahkan jika mereka menginginkannya. Sepertinya dia harus mencari waktu untuk bertemu dengan pria Huaxian yang bernama Lin Yi. Hubungan ini akan sangat berguna baginya di masa mendatang. Dentang, 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 datang. Roland mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tuan Brown, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Brown meluruskan raut wajahnya. Ada apa? Aku ada urusan lain. Kamu cuma punya waktu 5 menit. Begini, Tuan Brown, kata Roland. Di Universitas Fudan di Zonghai, sebuah insiden keji terjadi.
Mahasiswa internasional kami diancam dan diperas oleh sekelompok orang Huaxian. Mereka bahkan meminta untuk membubarkan Ikatan Mahasiswa Internasional. Saya rasa kita harus menangani masalah ini dengan serius. Mendengar laporan Roland, Brown meletakkan pena di tangannya. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Itu benar, dan itu benar-benar terjadi, kata Roland sambil mengangkat bahu. Dan para mahasiswa asing itu sedang menunggu di bawah. Dengan itu, Roland menyerahkan rekaman di tangannya kepada Brown. Saat dia membolak-balik informasi di tangannya, ekspresi serius Brown langsung berubah hikmat. Nama tersangka adalah Lin Yi. Tidak mungkin ini kebetulan, kan? Brown menggumamkan sesuatu dan ekspresinya menjadi bertentangan. Sekarang, Pfizer dan beberapa perusahaan farmasi lainnya sedang bersiap untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan farmasi di Zhonghai. Mitra bisnis mereka bernama Lin Yi. Mungkinkah itu Lin Yi yang sama? Mungkinkah ini suatu kebetulan? Brown mengerutkan kening. Dia tidak bisa bertindak gegabah. Jika itu suatu kebetulan, maka itu bukan masalah besar. Akan tetapi, jika memang orangnya sama, tidak ada cara untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak, sumber pendapatannya akan terputus. Anda berbicara tentang siswa yang dipukuli, kan? Mereka ada di bawah, menunggu kabar dari kita, kata Roland. Jangan biarkan mereka pergi dulu. Aku akan menelepon dan mengurus ini nanti. Baik, Tuan Brown, kata Roland. Saya akan menunggu Anda di luar. Setelah Roland pergi, Brown mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Ruoxu. Ia mendapatkan nomor telepon Lin Yi dan berniat untuk mengonfirmasinya terlebih dahulu. Kalau orangnya lain, maka masalah ini harus diselesaikan secara baik-baik. Namun, jika itu benar-benar orang yang sama, ia harus menanganinya dengan hati-hati. Jika dia membuat yang terakhir tidak senang, akan sangat sulit untuk melaksanakan proyek tersebut di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Brown tidak ragu lagi dan menelepon Lin Yi. Halo, Tuan Lin, perkenalkan diri saya dulu, saya Brown, Duta Besar untuk Kedutaan Meiguan di Huaxia. Saya ingin bertanya kepada Anda. Beberapa hari yang lalu, beberapa siswa Meiguan dipukuli. Bolehkah saya bertanya tentang ini? Saya sungguh minta maaf. Bisakah Anda datang ke kedutaan sekarang? Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini dengan benar. Bab 642 Aku sangat tidak bahagia denganmu. Di dalam mobil, Lin Yi yang baru saja menerima telepon merasa bingung. Dia hendak mencarinya ketika dia menerima telepon. Liang Ruoxu benar. Orang-orang ini memang pergi ke kedutaan untuk mencari bala bantuan. Namun, orang bernama Brown itu mengatakan bahwa ia akan membantunya menyelesaikan masalah ini dengan benar. Perilaku membingungkan seperti ini sangat menarik. Secara logika, dia seharusnya membantu para mahasiswa internasional tersebut. Lin Yi tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Ia memutar balik mobil dan melaju menuju kedutaan. Biasanya, jika hal seperti ini terjadi, akan diselesaikan oleh petugas. Lagi pula, ada banyak proses rumit yang harus mereka lalui. Namun, karena hubungan khusus Lin Yi, Liang Ruoxu menyetujui tindakan Brown. Dia tahu betul bahwa Brown tidak akan melakukan apapun padanya. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi melaju ke pintu masuk kedutaan. Begitu dia memarkir mobilnya, dia melihat seorang wanita kulit hitam berdiri di depannya. Ekspresi wanita itu dingin, sombong, dan marah. Orang ini tidak lain adalah Roland. Kami sudah lama menunggu Anda menanggapi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Brown adalah orang yang memberitahunya tentang kedatangan Lin Yi, tetapi dia tidak menjelaskan alasan kunjungannya kepada Roland. Tidak baik jika orang luar mengetahui masalah rahasia seperti itu. Lin Yi tersenyum. Bosmu bicara sopan di depanku, tapi kamu benar-benar brengsek. Kenapa kamu bersikap keras padaku? Ayo pergi. Dengan Luolan memimpin jalan, Lin Yi berjalan memasuki kedutaan. Pada saat ini, 4 penjaga keamanan berbadan kekar bergegas ke sisi Lin Yi. Meskipun mereka masih menjaga jarak tertentu, suasananya sangat tegang. Seolah-olah mereka akan menangkap Lin Yi jika dia melakukan hal lain. Apa yang kau lakukan? Apa kau memperlakukanku seperti penjahat? Tuan Lin, saya harap Anda bisa lebih sopan. Ini kedutaan besar Meiguan. Karena telah bekerja di kedutaan selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan budaya Huaxian. Dia mendengar kata-kata Lin Yi dengan jelas dan memperingatkan. Kuharap kau bisa mematuhi aturan kami dan tidak melakukan sesuatu yang drastis. Kalau tidak, mereka akan menyerang. Lin Yi menepuk-nepuk debu di pakaiannya dan tersenyum. Sebaiknya kau pahami situasinya. Ini Zhonghai. Seharusnya kau yang mengikuti aturan, kan? Tapi ini kedutaan. Beda dengan tempat lain, kata Roland sambil mengangkat bahu dengan sangat arogan.
Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau bertindak drastis, mereka akan benar-benar bertindak. Lin Yi menatapnya. Kalau kau punya nyali, biarkan mereka berempat mencoba. Biar kulihat siapa yang akan kalah duluan. Setelah itu, Lin Yi melangkah maju. Keempat penjaga keamanan itu gemetar dan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengikuti dengan cepat. Dengan Roland memimpin jalan, Lin Yi tiba di ruang pertemuan di lantai 2. Dia hendak mengetuk pintu ketika Lin Yi mendorongnya hingga terbuka. Selain Brandon dan yang lainnya, Brown juga ada di sini dan berkata dengan sopan. Anda pasti Tuan Lin Yi. Itu aku. Lin Yi menarik kursi dan duduk. Pak Brown, dialah yang menyewa seseorang untuk menghajar kita. Saya harap Anda bisa menangani masalah ini secara aktif. Louis melangkah maju. Lihat gigiku. Dia yang merontokkannya. Dia tidak hanya memukuli mahasiswa internasional kita, tetapi juga ingin kita membubarkan asosiasi mahasiswa internasional. Kami sangat menyarankan agar Anda menangkapnya. Karena Brown ada di samping mereka, Brandon dan dua lainnya merasa percaya diri. Mereka sama sekali tidak takut pada Lin Yi. Lin Yi berbaring di sofa yang nyaman dengan satu tangan menopang kepalanya sambil menatap Brown. Bukankah kamu bilang kita harus menangani masalah ini dengan benar? Ayo kita selesaikan sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kamu menanganinya. Brown menyeka keringat dingin di dahinya. Kalian bertiga, tenanglah. Aku sudah tahu kebenarannya dari sumber lain. Kuharap kalian bertiga bisa segera meminta maaf kepada Tuan Lin dan memberinya kompensasi yang setimpal. Mendengar kata-kata Brown, kepala orang-orang di ruang rapat berdengung. Mereka bahkan merasa sedang berhalusinasi. Brandon berdiri dengan penuh semangat dan berkata dengan keras. Tuan Brown, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Kami korbannya. Tapi yang kutahu, kaulah yang pertama kali melanggar hukum terkait dan bahkan menghancurkan toko Tuan Lin. Kau yang bertindak duluan, kan? Oh tidak. Brandon menutup kepalanya dengan kedua tangannya, ekspresinya berlebihan. Pak Brown, ini bukan saatnya membicarakan ini. Kamilah yang dibuli. Bapak harus bersuara untuk kami. Brandon dan yang lainnya berpikiran sederhana. Kita semua Meiguon. Kalian seharusnya membantu kami. Dalam keadaan normal, Brown akan melakukannya. Namun, situasi saat ini tidak normal. Orang Huaxian di depannya memegang posisi penting di Zonghai, dan proyek yang ia luncurkan bersama Fitzer akan segera dimulai. Jika dia ditangani sekarang, kepentingannya sendiri akan sangat terancam. Di negara seperti Meiguon, di mana kepentingan berada di atas segalanya, Brown tidak akan membiarkan kepentingannya sendiri dikompromikan. Pada saat ini, dia tentu harus melindungi Lin Yi. Jangan marah. Masalah ini harus ditangani secara adil. Aku tidak bisa memihakmu hanya karena kita semua Meiguon, kata Brown. Apakah kamu tidak peduli dengan kepentingan kami? Brandon bertanya. Lalu siapa yang akan menanggung kerugian Tuan Lin? Dengan baik. Brandon dan yang lainnya berhenti berbicara. Lin Yi tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Melihat Lin Yi, ekspresi Brown berubah. Apakah menurutmu ini pantas? Saya rasa orang-orang ini tidak lagi memenuhi syarat untuk belajar di Huaxia. Saya akan menghubungi pimpinan terkait nanti dan mengeluarkan mereka. Orang-orang ini tidak diterima di Huaxia. Brown mengerutkan kening, tetapi ia tak berani berkata apa-apa. Ia hanya bisa setuju. Kami mengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk membahas hal ini dengan pihak sekolah nanti dan berusaha menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Lin Yi mengangguk dan berdiri, tersenyum pada Brandon dan yang lainnya. Kenapa kau tidak mendengarkanku saja dengan patuh? Kenapa kau harus datang ke sini dan membuat masalah? Meskipun kau akan dipulangkan, kau harus berhati-hati. Keamanan di Huaxia tidak bagus. Ketiganya gemetar ketakutan. Ancaman ini sudah nyata. Pak Lin, tolong jaga nada bicara Anda. Tolong jangan mengancam siswa kami, kata Roland. Sampai sekarang, Roland masih belum bisa mengerti apa yang dilakukan Brown. Kita semua Meiguon. Kenapa dia tidak membela kaumnya sendiri? Alasan mengapa Roland berpikir demikian sepenuhnya karena perbedaan kelas dan status. Hal ini karena ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek mitra barunya. Tentu saja, ia akan membela rakyatnya sendiri. Aku sudah sangat kesal padamu sejak lama. Ya, aku benar-benar mengancammu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Deportasi aku. Roland tercengang oleh omelan Lin Yi. Dia belum pernah bertemu orang sekasar itu. Tuan, Nona Roland adalah perwira Amerika kami. Anda melanggar hukum dengan melakukan ini, kata prajurit berseragam itu. Melanggar hukum. Bahkan bosmu pun bicara dengan sopan kepadaku. Siapa kamu sebenarnya? Setelah itu, Lin Yi pergi.
Tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Di ruang konferensi, Brandon dan yang lainnya terkulai di kursi mereka dengan wajah pucat pasi. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka duga. Masalahnya sudah selesai. Saya ingin Anda menulis permintaan maaf, kata Brown. Mengenai putus sekolah dan terpaksa kembali ke negara asal, masih ada beberapa prosedur yang perlu diurus. Mungkin butuh beberapa hari. Kembalilah dan persiapkan diri Anda. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak, kamu harus pergi. Tapi jangan khawatir, kurasa Tuan Lin tidak akan bertindak gegabah. Aku bisa menjamin keselamatanmu selama beberapa hari ke depan. Brandon tidak menjelaskan bahwa ini terjadi karena mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung karena dia tidak ingin menghancurkan kepercayaan mereka. Belum lagi Huaxia, bahkan di Meiguan, tak seorang pun yang berani membela mereka meski mendapat keuntungan besar. Sial, ayo pergi. Setelah mengumpat, Brandon dan dua orang lainnya pergi dengan marah. Brandon, kita sudah tamat. Kita tidak bisa menemukan siapapun untuk menanganinya, kata Zah. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya, kata Brandon sambil menggertakkan gigi. Aku Meiguan. Kenapa aku harus diganggu orang Huaxian? Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Bukankah dia mendeportasi kita? Aku akan membakar tokonya sehari sebelum aku kembali ke Meiguo, kata Brandon. Dalam kata-kata orang Huaxian, kita akan kena masalah besar. Saat mereka menemukan pelakunya, kita akan kembali ke Meiguan. Hukum Meiguan akan melindungi kita. Kita tidak akan jadi pengecut seperti Tuan Brown. Bab 643 dunia ini indah, tapi hatiku penuh kesedihan. Ketika Lin Yi kembali ke toko, waktu puncak makan sudah lewat. Meski begitu, Lin Yi terkejut saat mendapati ada beberapa kotak kardus besar yang diperkuat di pintu masuk toko. Ada label berbeda pada setiap kotak kardus yang menandakan kategori daur ulang berbeda untuk barang yang dibuang. Lin Yi memeriksa kotak kardus itu. Beberapa berisi botol plastik, beberapa buku tua, dan koran-koran compang camping, sementara satu kotak berisi beberapa pakaian compang camping, tetapi tidak rusak. Pakaian-pakaian itu tampak masih layak pakai. Lin Yi mengusap dagunya. Selain Jiqingyan, sepertinya tak ada orang lain yang berani meletakkan benda-benda ini di depan tokonya. Saat memikirkan hal ini, Lin Yi meneleponnya. Apakah kamu menaruh benda itu di depan toko? Ya. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya. Dengan begini, aku bisa memanfaatkan waktuku untuk membantu mereka mengumpulkan lebih banyak barang. Aku tidak punya banyak pekerjaan hari ini, aku akan pulang nanti. Tentu. Bisnis tidak sibuk di sore hari, jadi Lin Yi duduk di toko dengan linglung. Dia tidak bisa melakukan ini setiap hari. Kapankah imbalan akhir dari sistem itu akan datang? Sore harinya, saat Lin Yi sedang sibuk, Jiqingyan masuk. Lin Yi, cepatlah kemari. Kami sudah mengumpulkan banyak barang. Kurasa harganya setidaknya 100 yuan. Lin Yi melirik Jiqingyan, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Barang siapa yang begitu berharga? Katakan padaku. Aku akan mengambil barang-barang mereka juga. Hah, banyak sekali barangnya. Bukankah harganya 100 yuan? Paling banyak, saya bisa menjualnya seharga 20. Tidak mungkin, sangat sedikit. Itu benar-benar tidak bernilai banyak. Bahkan mungkin tidak cukup untuk membelikanmu sepasang kaos kaki. Jiqingyan mengikuti Lin Yi kembali ke dapur dan berkata dengan sedih, kalau begitu, pendapatan harian mereka mungkin tidak akan mencapai 100 yuan. Belum tentu. Kalau kita ketemu orang baik, mungkin kita bisa menjual lebih banyak. Tapi meskipun bisa dijual seharga 100 yuan, itu tidak akan cukup untuk hidup di kota seperti Zonghai. Bukankah sudah kubilang? Begitulah hidup. Ada hal-hal yang tak bisa dihindari. Kalau begitu, bagaimana kalau aku beri mereka sedikit uang agar Dongdong bisa sekolah dan punya rumah untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Lin Yi memegangi wajah menggemaskan Jiqingyan. Berbuat baik itu baik, tapi ada masalahnya. Kita harus melihatnya apa adanya, kata Lin Yi. Kamu pikir keluarga Dongdong sengsara, tapi kenyataannya, ada orang yang lebih menderita daripada mereka. Sekaya apapun kita tidak bisa membantu semua orang. Saudari. Tepat saat Lin Yi dan Jiqingyan tengah berbincang, sebuah kepala kecil muncul dari luar. Ketika Jiqingyan keluar dari dapur, dia menyadari bahwa itu adalah Wang Dongdong. Dongdong ada di sini. Saat melihat Wang Dongdong, Jiqingyan mempersilakannya masuk. Kenapa cuma kamu di sini? Nenekmu di mana? Nenek saya sedang memunguti botol-botol di sekolah. Dia tidak datang. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke dapur. Ada makanan lezat di sana. Hehe. Wang Dongdong tersenyum tulus. Kak, aku tidak lapar.
Aku di sini untuk memberimu sesuatu. Apa yang kau kirimkan padaku? Wang Dongdong dengan gembira mengeluarkan 2 buah apel dari sakunya. Nenek dan aku baru saja pergi berjualan barang bekas. Ada apel di pinggir jalan. Nenek membeli 2 dan memintaku untuk memberikannya kepadamu. Apel itu tidak besar, bahkan lebih kecil dari kepalan tangannya. Ji Qingyan, yang sering berbelanja di supermarket, dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah apel yang sangat murah. Namun, ketika melihat kedua apel itu, dia merasa bahwa kedua apel itu sangat berharga. Kamu bisa menyimpannya sendiri. Ji Qingyan menahan air matanya. Biasanya aku bisa. Di tengah kalimatnya, Ji Qingyan merasa bahunya menegang. Lin Yi mencubitnya dari belakang, membuatnya menahan sisa kata-katanya. Lin Yi mengambil 2 apel itu dan menggigitnya. Manis sekali rasanya, coba saja. Baru pada saat itulah Ji Qingyan mengerti maksud Lin Yi. Ia pun menggigitnya, tetapi rasa asamnya hampir membuat giginya sakit. Enak banget, bahkan lebih manis dari apel yang kubeli sebelumnya. Hehe. Wang Dongdong tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia terus tertawa, matanya dipenuhi kepuasan dan kegembiraan. Melihat senyum Wang Dongdong, sudut bibir Ji Qingyan melengkung ke atas. Namun, hatinya bahkan lebih asam dari apel. Dia bahkan tidak memiliki keinginan paling mendasar terhadap hal-hal duniawi, jadi mengapa dia harus mengalami semua penderitaan di dunia ini? Dia menaruh sisa apel itu ke dalam tasnya. Lalu, dia membungkuk dan menepuk kepala Wang Dongdong. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang bagus. Apa itu? Aku sudah mengumpulkan sesuatu untukmu. Aku akan membawanya untukmu menjualnya nanti. Apakah ini semua milikku? Wang Dongdong membelalakkan matanya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalamnya. Di matanya, botol plastik dan koran bekas adalah uang, lebih berharga dari apapun di dunia. Ya, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk memeriksanya. Aku akan membereskannya setelah kamu. Lin Yi menutup toko dan membantu Wang Dongdong memasukkan semua sampah yang telah dikumpulkannya ke dalam kantong. Ia siap membawanya dengan mobil untuk dijual. Kalau tidak, ia tidak akan sanggup membawa begitu banyak barang sendirian. Setelah mengemas semuanya, ada 2 tas besar berisi barang-barang. Bawa mobilku. Mobilmu kan untuk 2 orang, jadi tidak akan muat semua barang ini, kata Ji Qingyan. Tentu. Lin Yi dan Ji Qingyan memasukkan 2 kantong besar sampah ke dalam Maserati. Semua orang yang lewat terkejut. Mereka pakai Maserati buat jualan barang bekas. Apa semua orang kaya begitu menarik? Duduk di mobil Ji Qingyan, Wang Dongdong begitu gugup hingga tubuhnya kaku, seolah-olah dia bahkan tidak bisa bergerak. Jangan terlalu gugup, kata Ji Qingyan. Ini pertama kalinya aku naik mobil seperti ini. Aku takut ada yang rusak. Tidak apa-apa. Ini mobil kakak. Bersikaplah seperti biasa dan jangan terlalu pendiam. Kalau tidak, kakak pasti akan kesal. Mengerti, kakak? Di bawah arahan Wang Dongdong, Lin Yi berkendara ke sebuah permukiman tua. Di bagian terdalam permukiman itu, terdapat sebuah garasi dengan pintu terbuka. Itu adalah tempat pengumpulan sampah. Seorang pria dan seorang wanita sedang berkemas di pintu masuk dan memuat sampah ke dalam truk di samping mereka. Melihat mobil Maserati itu mendekat, pria dan wanita itu berhenti. Mereka tidak tahu untuk apa mobil itu ada di sini. Paman Li, kami di sini untuk menjual barang rongsokan. Setelah mobil berhenti, Wang Dongdong adalah orang pertama yang keluar dari mobil. Ia menurunkan 2 kantong besar barang rongsokan. Kamu kesini cuma buat jualan besi tua. Besi tua yang kita jual bahkan gak cukup buat bayar bensin. Wang Dongdong sedikit gelisah. Kakak dan kakak yang membawaku ke sini. Bantu aku menghitung harganya. Berikan saja sebanyak yang kau bisa, saran Ji Qingyan. Pria yang dipanggil Paman Li itu tersipu. Setelah hidup bertahun-tahun, baru kali ini seorang gadis secantik itu berbicara dengannya. Aku juga kenal Dongdong. Dia selalu datang ke rumahku untuk menjual barang bekas. Aku tidak akan menghitung jumlahnya. Bolehkah aku memberimu 25 yuan saja? Menurut Lin Yi, barang-barang ini hanya bisa dijual paling mahal 20 yuan. Tawaran 25 yuan dari pihak lain bukanlah hal yang kecil. Dongdong, bagaimana menurutmu? Tanya Ji Qingyan. Ya, sudah banyak. Pria yang dipanggil Paman Li mengeluarkan uang 25 yuan yang kusut dari saku pinggangnya dan menyerahkannya kepada Wang Dongdong. Paman Li, Bibi Wang, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Anak itu lalu pergi dan masuk ke mobil mereka. Hehe. Mereka bertiga masuk ke mobil dan berkendara kembali ke toko. Ji Qingyan mengelus kepala Wang Dongdong. Kamu lapar. Biar kakakmu yang masak. Aku tidak lapar. Aku harus pergi ke sekolah dan mencari nenekku.
Aku harus menyampaikan kabar baik ini padanya. Kalau begitu tunggu sebentar. Ji Qingyan pergi ke dapur, mengambil beberapa ham dan buah-buahan, lalu menyerahkannya kepada Wang Dongdong. Jika kamu lapar, makanlah sesuatu untuk mengisi perutmu. Kakakmu dan aku akan menunggumu di sini. Kamu harus datang untuk makan malam nanti. Terima kasih, kakak dan adik. Setelah memberi hormat pada mereka berdua, Wang Dongdong dengan gembira berlari keluar toko. Baginya, perusahaan mereka bukanlah hal yang terpenting. Sebaliknya, dia ingin menyerahkan uang 25 yuan itu kepada neneknya. Setelah kembali ke toko, Ji Qingyan mengedit dokumen daur ulang. Ia berharap para mahasiswa di sekitar dapat memasukkan sampah daur ulang ke dalam kotak-kotak yang ada di depan pintu dan membantu mereka semampunya. Sekitar pukul 10 malam, semua pelanggan di toko tersebut bubar. Wanita tua itu dan Wang Dongdong diam-diam masuk dari luar. Nona muda, tidak ada lagi pelanggan di toko ini, kan? Tidak apa-apa kalau ada tamu. Masuklah cepat. Ketika mereka datang lagi ke toko kecil itu, mereka berdua tidak lagi bersikap pendiam seperti sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Dongdong, karena ia sudah akrab dengan Lin Yi dan Ji Qingyan, jadi ia tidak lagi malu-malu saat berbicara. Kakak, kemarilah. Wang Dongdong berdiri di pintu dan secara misterius mengaitkan jarinya ke Ji Qingyan. Apakah ada rahasia yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Iya, kakak, cepatlah datang. Bajingan kecil, kau masih sangat muda, tapi kau sudah tahu cara merayu pacarku. Lin Yi tersenyum. Jangan menakuti anak itu. Pergi dan masak. Wang Dongdong masih berdiri di kejauhan, menyeringai menatap Ji Qingyan. Lalu, ia melengkungkan jarinya dengan malu-malu. Kakak, cepatlah kemari. Ji Qingyan berjalan mendekat sambil tersenyum dan berjongkok untuk melihat Wang Dongdong. Apa yang ingin kamu katakan kepada adikku? Wang Dongdong diam-diam melirik Lin Yi, lalu berbalik dan menghalangi pandangan Lin Yi. Kakak, tutup matamu. Baiklah, tutup matamu. Wang Dongdong mencari sakunya untuk waktu yang lama sebelum berkata. Kakak, buka matamu. Dia membuka matanya dan melihat Wang Dongdong memegang lollipop di tangannya. Ini untukmu. Kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia menerima lollipop dari Wang Dongdong. Apakah ini benar-benar untuk adikmu? Ya, ya. Wang Dongdong mengangguk berat, takut Ji Qingyan tidak akan mempercayainya. Lalu kenapa kamu membelikanku permen lollipop? Waktu nenek dan aku lagi ngumpulin botol di lapangan basket, ada kakak laki-laki yang beli lollipop buat kakak perempuan yang lain. Kakak perempuan itu seneng banget setelah makan lollipopnya, jadi aku mau beliin satu buat kamu juga. Ji Qingyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Wang Dongdong. Dia sudah berusia 20-an, namun bocah lelaki ini masih saja menggodanya. Apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Bab 644 Dunia Manusia Terlalu Pahit, aku tak ingin kembali lagi. Meskipun lollipop itu tidak bernilai banyak, hati Ji Qingyan tetap dipenuhi rasa gembira. Apel, lollipop, dan hadiah-hadiah kecil datang silih berganti. Perasaan ini jauh lebih menarik daripada digoda oleh Lin Yi. Tidak lama kemudian, Lin Yi keluar membawa 2 mangkuk mie dan 2 hidangan. Mereka akan bosan makan nasi goreng telur terus-menerus, jadi Lin Yi mengubah hidangan yang disajikannya hari ini. Setelah makan malam, taruh barang-barang itu di toko. Aku akan menjualnya besok. Jangan pergi sendirian, kata Lin Yi. Itu tidak akan berhasil. Wanita tua itu segera menolak. Kami bisa melakukannya sendiri. Kami tidak bisa membiarkanmu membantu kami dalam segala hal. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk berbisnis. Kami tidak boleh terlalu keras kepala. Apa masalahnya? Biar aku belikan sesuatu untukmu. Itu juga tidak akan berhasil. Kita bisa melakukannya sendiri. Mata wanita tua itu menyipit. Rasanya agak getir, tapi ia senang. Baiklah, beritahu aku kalau kamu butuh bantuan. Jangan terlalu kaku. Terima kasih, orang baik akan diberi balasan. Suasana di toko sangat harmonis. Melihat mereka berdua dengan gembira menyantap makanan Lin Yi, Ji Qingyan menyandarkan pipinya di satu tangan. Dia merasa bahwa dia harus membantu mereka yang membutuhkan bantuan ketika dia bisa. Baginya, ini juga merupakan bentuk keberuntungan. Selama minggu berikutnya, kehidupan Lin Yi dan Ji Qingyan tidak banyak berubah. Pekerjaan Longxin perlahan dimulai dan berada di jalur yang benar. Liang Ruoxu juga telah berupaya keras untuk membantu mereka. Selain itu, Lin Yi juga mengerti dari Liang Ruoxu mengapa Brown, orang yang bertanggung jawab atas kedutaan, akan memperlakukannya dengan hormat. Karena pusat penelitian sudah ada dalam agenda, Brown, sebagai kepala kedutaan, memiliki banyak pekerjaan mediasi yang harus dilakukan. Dari sini, dia juga bisa memperoleh keuntungan besar, jadi dia tentu akan berdiri di pihak Lin Yi.
Lin Yi cukup senang ketika mendengar hal ini. Kapitalisme tampaknya memiliki kelebihan. Dengan uang, dia akan selalu menjadi bos. Setiap orang harus mendengarkan instruksinya. Selama minggu ini, toko tutup sekitar pukul 11 hampir setiap hari. Setiap hari, dia akan menunggu wanita tua itu dan Wang Dongdong selesai makan sebelum pergi. Setelah beberapa hari berinteraksi, berat badan Wang Dongdong bertambah, dan Lin Yi serta Ji Qingyan mengetahui nama wanita tua itu. Pang Xiuhua adalah nama yang sederhana dan kuno. Selama kurun waktu ini, Wang Dongdong, Ji Qingyan, dan Lin Yi telah menjadi benar-benar akrab satu sama lain. Saat Lin Yi menindas Ji Qingyan, dia bahkan berani membelanya. Sebagai sahabat Ji Qingyan, He Yuan juga tahu bahwa ada dua pelanggan istimewa di toko tersebut. Suatu hari, dia bahkan tanpa malu-malu memeras permen lollipop dari Wang Dongdong. Moral dunia sungguh merosot dari hari ke hari. Selain itu, Ji Qingyan juga membeli banyak buku untuk Wang Dongdong. Terkadang, ia tidak perlu keluar mencari sisa makanan. Ia akan tinggal di dapur Lin Yi dan membantu mencuci piring. Ketika senggang, ia akan duduk di samping dan membaca. Dia adalah anak yang sangat penurut dan bijaksana. Ji Qingyan juga memikirkan bagaimana dia bisa membantu mereka dengan lebih baik. Tidaklah menjadi masalah untuk mensponsori Wang Dongdong untuk bersekolah, dan tidak pula menjadi masalah untuk memberi mereka rumah. Namun, masalah sesungguhnya adalah mereka berdua tidak memiliki sumber penghasilan. Dia dapat menolong mereka untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat menolong mereka seumur hidup mereka. Oleh karena itu, Ji Qingyan telah berpikir keras tentang masalah ini, berharap dapat menemukan solusi sempurna untuk menyelesaikannya. Anak muda, lakukanlah. Seperti biasa, Wang Dongdong membantu membersihkan piring setelah mereka berdua selesai makan. Namun, pada saat ini, wanita tua itu memanggil Lin Yi ke samping. Melihat ini, Ji Qingyan mencari alasan untuk meninggalkan Wang Dongdong di dapur. Mereka berdua jelas ingin bicara, dan tidak baik jika ada yang mendengar. Kalau tidak, wanita tua itu tidak akan bersikap seperti ini. Ada apa? Tanya Lin Yi sambil duduk di samping wanita tua itu. Wanita tua itu gemetar saat mengeluarkan sebuah kantong kain merah dari sakunya. Sepertinya ada banyak barang di dalamnya. Wanita tua itu membuka kantong kain merah di depan Lin Yi. Lin Yi melihat isinya penuh uang. 1 yuan, 5 yuan, 10 yuan, bahkan beberapa lembar uang kertas 50 yuan. Sisanya semua koin. Lin Yi tidak tahu berapa jumlahnya secara pasti, tetapi totalnya seharusnya sekitar 800 yuan. Apa gunanya bawa uang sebanyak itu? Kalau ketemu orang jahat, uangnya bisa hilang semua, kata Lin Yi sambil tersenyum. Alasan mengapa Lin Yi berkata demikian adalah untuk membuatnya merasa khawatir. Karena ini mungkin semua tabungannya. Wanita tua itu menyeringai, kerutan di sudut matanya menumpuk. Meskipun dia kotor, senyumnya sangat bersih. Biasanya aku tidak membawanya, aku sengaja membawanya hari ini. Lin Yi bereaksi cepat dan menebak maksudnya. Apakah kamu ingin aku menyimpannya untukmu? Ya. Simpan saja untukku. Menyimpan. Perbedaan satu kata itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Pikiran ibunya tampaknya berbeda dari apa yang dibayangkannya. Maksudmu, kau ingin aku menyimpannya untukmu, bukan menaruhnya di bank. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk, memperlihatkan dua baris giginya yang patah. Ya. Simpan saja untukku. Nyonya tua, kamu ketinggalan zaman, kan, kata Lin Yi. Penyimpanan fisik tidak simen bank. Aku tidak mau menyimpannya di bank. Aku hanya ingin kau membantuku menyimpannya, kata wanita tua itu dengan keras kepala. Bantu aku saja. Ini bukan tentang apakah saya ingin membantu atau tidak, kata Lin Yi. Aku bisa jamin, bahkan jika kau menitipkannya padaku, aku tidak akan menyentuhnya. Meski begitu, aku tidak simen bang. Ini bukan masalah keselamatan. Hanya saja kondisi tubuhku semakin memburuk dari hari ke hari, kata wanita tua itu. Saya khawatir suatu hari nanti, saya akan tiba-tiba pergi. Jika hari itu benar-benar tiba, saya harap Anda bisa memberikan uang ini kepada cucu saya. Mengenai bagaimana dia menggunakannya, itu bukan urusan saya. Lin Yi mengerutkan bibirnya, merasa kesal. Kita bicarakan ini nanti. Aku sudah belajar pengobatan Huaxian selama beberapa tahun. Aku akan memeriksa denyut nadimu. Lin Yi tidak hanya memiliki keterampilan klinis yang luar biasa, tetapi dengan bantuan farmakope penyakit dalam, keterampilan pengobatan Tiongkoknya juga sangat baik. Ia dapat memeriksa denyut nadi dan kesehatannya. Anak muda, kamu tahu pengobatan Huaxian. Sungguh mengesankan. Nyonya, jangan katakan apapun. Ekspresi Lin Yi serius karena ini akan mempengaruhi diagnosis. Wanita tua itu berhenti berbicara, takut mengganggu Lin Yi.
Berapa umurmu tahun ini? Tanya Lin Yi. Saya sudah berusia 86 tahun. Wanita tua itu memberi isyarat dengan jarinya dan berkata, putraku itu juga mengecewakan. Seandainya dia menikah beberapa tahun lebih awal, aku pasti bisa membesarkan cucuku dengan baik. Lin Yi menghela napas lega. Jantungnya memang tidak terlalu sehat, dan ia mengalami gagal jantung yang serius, tetapi itu adalah fenomena normal di usianya. Namun, ia harus menganggapnya serius di masa mendatang. Jika terus berlanjut, kondisinya bisa memburuk kapan saja. Datang dan temui aku besok pagi-pagi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ide awal Lin Yi adalah melakukan operasi pemasangan stent jantung pada wanita itu. Dengan begitu, ia dapat menghindari banyak risiko dan menjaga kesehatannya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup beberapa tahun lagi setelah itu. Kalau tidak, dengan kondisinya saat ini, memang sulit untuk mengatakan berapa lama dia akan hidup. Hah, rumah sakit. Aku nggak mau. Tempat itu mahal. Aku bahkan nggak punya cukup uang untuk beli obat. Jangan khawatir, aku akan membayar semua biayanya. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kata Lin Yi. Jangan coba-coba menolakku. Kalau kamu nggak datang besok pagi, jangan datang lagi ke tokoku. Aku juga nggak akan ngurus cucumu lagi. Anak muda, jangan seperti ini, kata wanita tua itu. Aku sudah sangat tua. Kalau aku mati, ya sudahlah. Nggak ada gunanya buang-buang uang untukku. Bukan urusanmu untuk mengatakan apakah uang ini terbuang sia-sia, kata Lin Yi. Asalkan kamu mau mendengarkan aku, kamu bisa hidup 3-5 tahun lagi. Jangankan 3-5 tahun, aku bahkan tak ingin hidup selama 3-5 hari. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, lebih baik aku mati sekarang. Apa yang kau bicarakan? Kau harus istirahat yang cukup dan melihat dunia ini baik-baik. Wanita tua itu tersenyum dan menangis. Dunia manusia terlalu pahit. Aku tak ingin melihatnya lagi, dan aku tak ingin kembali lagi. Bab 645 beri mereka martabat. Ekspresi Lin Yi membeku dalam sekejap. Ketakutan dan kecemasan memenuhi hatinya, dan dia dengan lembut memegang tangan wanita tua itu. Semuanya akan baik-baik saja. Demi Dongdong, kamu harus hidup dengan baik. Kamu masih harus mengawasinya kuliah dan menikah. Wanita tua itu tersenyum lagi. Kita akan menjalani hari demi hari. Usahakan menabung lebih banyak untuknya. Kita semua harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Wanita tua itu menyerahkan tas kain merah itu kepada Lin Yi dan berkata dengan serius, kamu pasti bisa membantuku menyimpan ini. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu, kata Lin Yi, tapi kamu harus datang besok pagi. Asalkan kamu bisa membantuku menghemat uang ini, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Wanita tua itu menyeringai. Sudah lewat pukul 11. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kalian harus hidup bahagia di masa depan. Jangan ribut. Oke, aku mengerti. Cucu, ayo pergi. Kakak dan adikmu sudah pulang. Mengerti, Nek. Wang Dongdong keluar dari dapur sambil membawa sekantung besar makanan yang telah disiapkan Ji Qingyan untuknya. Ji Qingyan memeriksa air dan listrik sementara Lin Yi mengunci pintu dan jendela. Mereka berempat berjalan keluar toko. Nenek, lihat, banyak sekali sisa makanan hari ini. Banyak sekali. Kurasa kita bisa menjualnya setidaknya 80 yuan. Setelah selesai berbicara, Wang Dongdong mengeluarkan karung yang telah disiapkannya sebelumnya dan mulai mengisinya dengan sisa-sisa makanan. Bibi, banyak sekali barangnya. Bibi tidak bisa membawanya sekaligus, kan? Kami akan mengantar Bibi pulang. Tidak perlu, tidak perlu. Wanita tua itu berkata sambil mengemasi barang-barangnya, jika kita tidak bisa menghabiskannya dalam satu perjalanan, kita bisa kembali untuk mengambilnya. Itu merepotkan. Kalian harus bersusah payah untuk melakukan itu. Biar kami yang mengantar kalian pulang. Semakin cepat kami selesai, semakin cepat kami bisa beristirahat saat kembali. Mustahil. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, kalian berdua sudah banyak membantu kami, kalian punya kehidupan masing-masing, dan kami juga punya kehidupan kami sendiri, selama kami tidak mati, kami harus bekerja keras untuk bertahan hidup, setuju, kan, anak muda? Kau benar. Lin Yi tertawa. Lin Yi memeluk bahu Ji Qingyan dan menepuknya pelan. Ayo pulang. Selamat tinggal, kakak dan adik. Ya, sampai jumpa besok. Ji Qingyan pergi dengan enggan. Dia masih ingin membantu. Mereka berdua berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Ji Qingyan melepas sepatu ketsnya dan melepaskan ikatan rambut panjangnya yang diikat di belakang kepalanya. Menurutmu, apakah Dongdong dan neneknya bisa menghabiskan sisa-sisa penjualan itu? Mungkin akan memakan waktu cukup lama, kata Lin Yi. Sampah makin banyak akhir-akhir ini.
Mereka harus bolak-balik lagi. Kok bisa cepat sekali selesainya? Jika kami berdua membantu, kami mungkin sudah selesai sekarang. Lupakan tentang membantu mereka, berikan mereka sedikit harga diri, kata Lin Yi. Selama bertahun-tahun, meskipun nenek itu pergi memungut sampah, dia tidak pernah berpikir untuk hidup sebagai pengemis. Dia pasti punya nyali yang kuat. Mereka bisa menerima sebagian bantuan kita, tapi mereka tidak bisa menerima semuanya. Dia masih ingin hidup sendiri. Itu juga sebabnya dia tidak mau kita mengirimnya, meskipun kita sudah berusaha keras untuk mengejarnya. Aku mengerti. Lin Yi menghela napas lega saat kata-kata wanita tua itu terngiang dalam benaknya. Dunia manusia terlalu pahit. Aku tidak ingin kembali. Kalau bukan karena dia sudah tidak tahan lagi, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan kepada bibi ketika Dongdong dan aku berada di dapur? Lin Yi mengeluarkan tas kain merah dari saku kemejanya dan menuangkan uang di dalamnya. Ini, uang. Ji Qingyan terkejut. Nyonya tua yang memberikannya padamu. Ya, kata Lin Yi, dia bilang kesehatannya semakin memburuk. Dia takut uangnya tiba-tiba habis, jadi dia menitipkan uangnya padaku. Kamu harus bilang ke bibi supaya tidak mengatakan hal seburuk itu. Petik 1. Memang benar, tapi usianya sudah 80-an. Fungsi tubuhnya sudah menurun. Dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Sungguh mengesankan dia masih bisa mempertahankan kondisinya saat ini, kata Lin Yi. Saya akan membawanya ke rumah sakit besok dan menjadwalkan operasi pemasangan stent jantung. Ini bisa meringankan masalahnya saat ini. Tidak apa-apa, tapi kamu harus melakukannya dengan baik. Aku akan melakukannya sendiri. Apa yang kamu takutkan? Hehe, kalau begitu sudah selesai gelombang. Ji Qingyan mengecup pipi Lin Yi. Dokter Lin memang yang terbaik. Dengan cara apa? Dalam segala hal. Lin Yi mengusap dagunya. Cek, pujian yang luar biasa. Ji Qingyan duduk di sofa dan mendorong Lin Yi ke samping dengan pantatnya. Baiklah, sudah malam. Ayo mandi. Ada apa? Kamu bisa menindas orang lain hanya karena bokongmu besar. Ya, lebih besar dari punyamu. Ayo mandi. Bukankah biasanya kamu yang pergi duluan? Saya mau hitung uangnya. Besok saya akan minta bagian keuangan untuk mengambil kartu bank supaya bisa menyimpan semuanya. Bagus. Mereka berdua berpisah dan melakukan urusan mereka sendiri sebelum beristirahat. Kembali di kamar tidur, Lin Yi menelepon Li Chuan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Li Chuan dengan senang hati menyetujui dan berkata bahwa dia akan mengatur pemeriksaan dan operasi sesegera mungkin. Setelah mengatur semuanya, Lin Yi mengenakan pakaiannya dan berbaring, bersiap untuk bangun pagi besok. Setelah itu, dia akan membawa mereka ke rumah sakit. Di luar toko, wanita tua itu dan Wang Dongdong memasukkan semua sampah ke dalam karung. Nenek, kita kemas dulu yang sebanyak ini, kata Wang Dongdong sambil menyeka keringatnya. Kunci kotaknya dan kembali lagi nanti. Hah. Pada awalnya, karena keterbatasan waktu, Lin Yi hanya menyiapkan beberapa kotak kardus. Namun, karena masalah kualitas kotak dan meningkatnya jumlah sampah, ia meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa kotak kayu yang lebih besar. Ia bahkan menambahkan kunci. Kalau tokonya kosong, pintunya dikunci. Kalau ada orang, pintunya dibuka untuk mendaur ulang barang-barang lama. Setelah mengunci kotak kayu, nenek dan cucu itu membawa karung di pundak mereka dan berjalan menuju rumah mereka di bawah cahaya lampu jalan. Malam itu agak dingin, tetapi senyum di wajah mereka sungguh hangat. Pada pukul 1 pagi, keramaian dan kemakmuran jalan Zeng yang berakhir. Selain suara jangkrik dan tonggeret malam, tak ada suara lain. Namun, pada saat ini, 3 sosok licik berjalan keluar dari gang kecil di samping. Ketiganya berpakaian seragam. Mereka mengenakan hoodie lebar, masker, dan kacamata hitam. Mereka menutupi tubuh mereka rapat-rapat tanpa menunjukkan ciri-ciri apapun. Selain itu, mereka bertiga membawa beberapa barang ke pintu masuk toko. Brandon, kamu yakin ini baik-baik saja, bisik Louis. Apa yang mungkin salah? Brandon berkata dengan nada meremehkan. Nanti, kita pecahkan kacanya dan siram rumah dengan bensin. Setelah itu kita pergi. Louis, kau benar-benar pengecut. Prosedur kami sudah selesai. Kami akan terbang kembali ke Meiguo pukul 8 besok pagi. Sekalipun mereka tahu kami pelakunya, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kami? Hukum Meiguo akan melindungi kami, kata Zah. Bab 646 hanya satu langkah lagi. Tapi saya takut membuat terlalu banyak keributan, kata Louis. Banyak sekali rumah di sekitar sini. Kalau lampunya menyala semua, kita bisa kena masalah besar. Jangan takut, kata Brandon. Setelah kita menyalakannya, kita akan mengawasi area sekitar.
Ketika api membesar, akan ada waktu untuk menelepon polisi. Saya pernah melakukan ini waktu di Meiguo. Saya sangat berpengalaman. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Setelah membulatkan tekad, mereka bertiga mengambil perkakas masing-masing dan diam-diam berjalan menuju pintu masuk toko. Mereka menghancurkan kunci jendela, lalu melompat masuk satu persatu dan menuangkan bensin ke setiap sudut toko. Ayo, sudah selesai, kata Brandon puas, seolah dia sudah bisa melihat ekspresi Lin Yi yang tak berdaya. Setelah menuangkan bensin, mereka bertiga melompat keluar dari toko kecil itu. Sekarang, dia hanya membutuhkan api kecil untuk menyelesaikan misinya. Siapa kamu? Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengagetkan mereka bertiga. Dia tidak pernah menyangka kalau seseorang akan tiba-tiba muncul di sini. Melihat dua orang di hadapannya, mereka bertiga menjadi gugup. Untungnya, mereka hanya seorang wanita tua dan seorang anak kecil. Lagi pula, mereka berpakaian compang camping dan tampak seperti pengemis di dekatnya. Seharusnya tidak sulit untuk menghadapi mereka. Enyahlah. Ini bukan urusanmu. Ide Brandon sangat sederhana. Ia ingin mengusir kedua orang itu dan mencari kesempatan untuk menyalakan api. Namun, dia tidak mengetahui hubungan antara nenek dan cucunya dengan Lin Yi. Lin Yi dan Ji Qingyan adalah satu-satunya orang di dunia yang memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana mungkin mereka pergi begitu saja? Kalian pencuri. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Wang Dongdong bergegas maju dan meraih pakaian Brandon. Seseorang, tangkap pencurinya. Seseorang, tangkap pencurinya. Teriakan langsung menyebar ke seluruh jalan Zhengyang. Brandon dan dua orang lainnya ketakutan setengah mati. Kalau sampai ada yang tahu, tamatlah riwayat mereka. Sialan, enyahlah. Brandon mendaratkan pukulan keras di kepala Wang Dongdong. Wang Dongdong mengerang tertahan. Pandangannya kabur, tetapi ia masih memeluk erat kaki Brandon. Melihat situasinya tidak baik, wanita tua itu berlari sambil gemetar. Ia juga meraih pakaian Brandon dan berteriak bersama Wang Dongdong. Seseorang mencuri. Kami menangkap pencuri. Saat keduanya berteriak, lampu di bangunan perumahan sekitar menyala. Melihat kejadian itu, mereka bertiga ketakutan hingga berkeringat dingin. Sialan, minggir. Zah menendang tubuh Wang Dongdong tanpa ampun. Sambil berteriak, Wang Dongdong terpental akibat tendangan itu. Di sisi lain, Louis tidak tinggal diam. Ia meraih wanita tua itu, menariknya kuat-kuat, dan melemparkannya ke samping, memaksanya jatuh tersungkur ke lantai. Ayo cepat pergi. Kalau kita tidak pergi sekarang, seseorang akan turun. Tak seorang pun dari kita bisa pergi, kata Zah. Brengsek. Brandon ragu-ragu. Ia sudah mempersiapkan diri begitu lama, tetapi ia tak menyangka kedua pengemis ini akan merusaknya. Ayo pergi, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketiganya tidak berlama-lama di pintu masuk toko dan segera meninggalkan tempat kejadian. Pada saat itulah orang yang mendengar teriakan itu berlari keluar rumahnya sambil menyampirkan mantel di bahunya, ingin melihat apa yang telah terjadi. Nenek. Wang Dongdong bangkit dari tanah dan berlari ke sisi neneknya. Ia menyadari bahwa sekuat apapun ia memanggil, tak ada jawaban. Terlebih lagi, ada bercak darah di sudut mulutnya. Wang Dongdong yang masih belum berpengalaman begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia menangis sambil berteriak. Seseorang, tolong selamatkan nenekku. Orang-orang baik hati yang turun dari lantai atas mengelilinginya serempak, juga cemas. Sudahlah, jangan hanya menatapnya. Wanita tua itu sudah begini. Kita harus cari cara untuk membawanya ke rumah sakit. Tempat ini cukup dekat dengan rumah sakit Huasan, ayo kita kirim mereka ke sana. Seorang wanita parubaya berkata, ada yang punya mobil. Bisakah Anda membantu saya mengirim mereka ke sana? Saat itu, seorang pria kekar berdiri. Cepat masuk ke mobilku. Jangan buang waktu. Semua orang bekerja sama untuk membawa wanita tua itu ke mobil dan melaju menuju rumah sakit Huasan. Pada pukul 3 pagi, Zonghai, kota yang tidak pernah tidur, juga telah menanggalkan mantel glamornya, memperlihatkan sisi paling tenangnya. Cincin. Lin Yi yang tengah tertidur lelap, terbangun oleh bunyi dering telepon yang mendesak. Sialan. Lin Yi membalikkan badan dan mengumpat, siapa sih yang menelepon jam segini? Lin Yi membalikkan badan dan menemukan ponselnya. Saat hendak mengambilnya dan memarahinya, ia terkejut mendapati bahwa orang yang meneleponnya adalah Qiao Xin. Lin Yi bergumam dalam hati, kenapa gadis ini meneleponnya tengah malam begini? Apa itu? Kak Lin, apakah tokomu ada di Jalan Zhengyang 89? Apa kamu kenal anak bernama Wang Dongdong? Pertanyaan beruntun Qiao Xin membuat Lin Yi bingung. Mengapa Qiao Xin bertanya tentang ini? Aku melakukannya. Kenapa?
Nenek Wang Dongdong mengalami sesuatu dan ia dibawa ke unit gawat darurat. Ketika saya bertanya siapa keluarganya, ia bilang ia kenal Anda, jadi saya menelepon untuk memastikan. Apakah terjadi sesuatu? Lin Yi panik, tidak mengantuk lagi. Apa yang terjadi? Pemeriksaan awal menunjukkan dia terkena tembakan. Dokter kepala Li ada di samping saya dan sedang bersiap untuk membawanya ke ICU. Apakah itu serius? Yah, sepertinya keadaannya tidak terlalu baik. Tunggu di rumah sakit. Aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar ruangan. Mendengar suara dari ruangan lain, Ji Qingyan terbangun dalam keadaan linglung. Ia terkejut melihat Lin Yi sudah mengenakan pakaiannya. Kamu mau keluar? Ada yang terjadi di perusahaan. Dongdong mengalami sesuatu. Dia ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Mendengar jawaban ini, Ji Qingyan ketakutan. Tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Kalau begitu cepatlah. Situasi di sana sedang tidak baik. Lin Yi keluar dari villa dan menyiapkan mobil. Pada saat yang sama, Ji Qingyan keluar mengenakan celana jeans dan kaos Nike, lalu menuju ke rumah sakit bersama Lin Yi. Dalam perjalanan, Ji Qingyan mendapat gambaran kasar tentang situasi tersebut, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Akan tetapi, rincian mengenai apa yang sebenarnya terjadi hanya diketahui oleh pihak rumah sakit. Sepanjang jalan, Lin Yi menerobos beberapa lampu merah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka tiba di rumah sakit dan memanggil Qiao Xin. Kamu ada di mana? Di pintu masuk ICU. Saudara Lin, kami berada di unit ke-6 di samping pusat nyeri dada. Anda akan melihat kami saat Anda keluar. Oke. Mereka berdua masuk ke lift dan menuju ke lantai 4. Begitu pintu lift terbuka, anggota keluarga pasien langsung terlihat. Kelelahan dan bahkan keputusasaan tampak jelas di wajah mereka. Saudari. Begitu melihat Ji Qingyan, Wang Dongdong segera menerkamnya dan memeluknya erat sambil menangis tak terkendali. Qiao Xin berdiri di samping, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Ji Qingyan merasa tidak nyaman di hatinya saat dia memeluk Wang Dongdong dengan lembut. Jangan takut. Aku di sini. Jangan ceritakan apa yang terjadi. Wang Dongdong menyeka air matanya dan terus terisak. Nenek dan aku tadinya mau mengambil sisa-sisanya setelah kami mengirim kiriman pertama, tapi waktu kami pulang, kami melihat 3 orang. Mereka menyelinap dan keluar dari toko. Kupikir mereka pencuri, jadi aku dan nenek mencegah mereka pergi. Orang-orang itu menendangku beberapa kali dan melempar nenek ke pinggir. Lalu mereka lari. Ada seseorang di toko kita. Lin Yi dan Ji Yanyan terkejut. Di tengah malam, selain dirinya dan Ji Qingyan, siapapun yang memasuki toko dapat dianggap telah melakukan pelanggaran. Namun, dilihat dari tingkat keamanan di Zonghai, pencurian semacam ini jarang terjadi. Apakah kamu ingat seperti apa rupa mereka? Tanya Lin Yi. Mereka memakai topeng dan kacamata. Aku tidak melihat seperti apa rupa mereka. Wang Dongdong menyeka air matanya lagi. Tapi mereka semua sangat tinggi dan bicaranya canggung. Mereka sepertinya bukan orang Huaxian. Bukan dari Huaxia. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Dia sudah menebak siapa orang itu. Lin Yi menatap Ji Qingyan. Kalian berdua tetap di sini, aku akan pergi melihat. Pergilah, serahkan ini padaku. Lin Yi dan Qiao Xin berdiri di samping. Siapa yang mengirim mereka ke sini? Apa mereka bilang apa yang sebenarnya terjadi? Pria parubaya itu. Katanya dia mendengar tangisan anak itu minta tolong dan membawa mereka ke rumah sakit. Dia juga bilang dia mencium bau bensin yang sangat menyengat di toko Anda. Sepertinya itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan pencuri. Lin Yi mengangguk. Melalui petunjuk-petunjuk ini, dia sudah mengunci Brandon dan yang lainnya. Lin Yi menghubungi nomor Liang Ruoxu. Tidak seorang pun mengangkat 2 panggilan pertama sampai dia mencoba ketiga kalinya. Ada apa? Liang Ruoxu bertanya dengan bingung. Ada sesuatu yang terjadi di pihakku. Suruh anak buahmu menangkap Brandon, Zah, dan Louis. Jangan biarkan mereka meninggalkan Zonghai. Kau ingin menangkap ketiganya. Liang Ruoxu masih setengah tertidur pada awalnya, jadi dia makin bingung saat mendengar kata-kata Lin Yi. Jangan tanya apa-apa lagi untuk saat ini. Lakukan saja apa yang kukatakan. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Liang Ruoxu tidak mengetahui keseluruhan cerita, tetapi dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantunya mengatasi masalah ini. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap Qiao Xin. Bagaimana kabar nenek? Apa ini serius? Pertanyaan Lin Yi sebenarnya memiliki arti kedua. Apakah dia akan selamat? Jika orang lain, Lin Yi tidak akan menanyakan hal ini. Akan tetapi,
wanita tua itu sudah tua dan tidak sanggup menahan segala macam kekerasan fisik. Kecelakaan apapun yang disebabkan karena kelalaian dapat berakibat fatal. Situasinya tidak terlihat baik. Dokter kepala Lee telah memeriksanya. Pasien mengalami gagal jantung. Terlebih lagi, kondisinya sudah berada pada level 2 yang sangat berbahaya. Kedua, tabrakan tersebut menyebabkan pendarahan intrakranial. Kami hanya bisa berdoa agar kondisinya dapat stabil untuk sementara waktu sebelum kami dapat berkonsultasi dan mengatur operasi selanjutnya. Lin Yi terdiam sejenak. Carikan aku baju. Aku akan masuk dan melihatnya. Kakak Lin, ikut aku. Ayo masuk dan ganti baju. Berdasarkan peraturan rumah sakit, tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali dari ICU. Namun, orang-orang penting seperti Lin Yi dan Li Chuan bisa datang dan pergi sesuka hati di sini. Tidak ada yang berani ikut campur. Meskipun Lin Yi sudah lama mengundurkan diri, unta yang mati itu masih lebih besar daripada kudanya. Meskipun ia bukan bagian resmi dari rumah sakit, pengaruhnya tidak memudar. Saat dia ada di sini, siapapun yang melihat mereka harus dengan sopan memanggilnya Direktur Lin. Mereka berdua berganti seragam untuk bersiap memasuki ICU. Setelah berganti pakaian, dia kebetulan melihat Li Chuan dan Direktur Departemen ICU berjalan keluar. Sambil berjalan, mereka mendiskusikan tindakan pencegahan. Lin Yi, kamu di sini. Melihat Li Chuan, Lin Yi segera berjalan mendekat. Bagaimana keadaannya sekarang, bisakah dia distabilkan? Li Chuan sedikit mengernyit. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Selama dia bisa bertahan malam ini, masih ada kemungkinan dia akan pulih. Tapi kalau tidak, semuanya berakhir. Bawa aku ke sana. Level klinis Lin Yi sudah mencapai level master. Bahkan di Departemen Perawatan Intensif, ia masih memiliki otoritas yang signifikan. Hanya karena Li Chuan tidak bisa memikirkan solusi, bukan berarti ia tidak berdaya. Ia harus bergegas dan melihat situasi. Mungkin ada solusi lain yang belum dicoba. Terlebih lagi, saat ia menjalankan misi sebelumnya, sistem telah menghadiahinya kartu keberuntungan dengan batas waktu 10 menit. Mungkin itu akan memberikan efek ajaib. Ayo pergi dan lihat. Di bawah pimpinan Li Chuan, kelompok itu kembali ke ICU. Ada beberapa perawat dan dokter mengelilingi tempat tidur paling dalam. Li Chuan menunjuk dan berkata, itu tempat tidurnya. Mengetahui lokasi pastinya, Lin Yi mempercepat langkahnya. Berbunyi. Tepat saat dia hendak berjalan, tubuh Lin Yi tiba-tiba membeku di tempat. Pikirannya menjadi kosong, bahkan napasnya menjadi cepat. Dalam pikirannya, yang terdengar hanya bunyi bip terus-menerus. Mendengar suara ini, Li Chuan dan Qiao Xin juga tercengang. Mereka semua adalah dokter profesional dan tahu apa arti suara ini. Pasien tidak dapat menahannya lagi. Para perawat dan dokter di sekitarnya tampak pingsan. Mereka berbalik dan menatap Li Chuan dan yang lainnya dengan ekspresi tak berdaya, seolah memberitahu mereka bahwa pasien itu sedang sekarat. Lin Yi bergegas mendekat. Garis EKG menjadi garis lurus. Kulit wanita tua itu pucat dan matanya terpejam. Ia telah meninggalkan dunia ini. Sepertinya ada beban 1000 pon di bawah kaki Lin Yi, seakan-akan setiap langkahnya sangat sulit. Dia terlambat selangkah. Jika dia datang sedikit lebih awal, apakah hasilnya akan berubah? Berjalan di depan wanita tua itu, Lin Yi menyentuh tengkuknya. Dingin sekali. Dia membuka matanya dan pupil matanya keruh. Namun, tampak ada senyum di bibirnya. Pada titik ini, tidak peduli siapa yang datang, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Semangat Lin Yi tampaknya telah memudar sepenuhnya pada saat ini. Satu-satunya hal yang mendukungnya mungkin adalah senyum tipis di sudut mulutnya. Saat dia meninggalkan dunia fana, dia mungkin tidak lagi merasakan kesakitan. Lin Yi berjongkok dan meraih tangan dingin itu. Dia berkata dengan hati-hati. Apakah kamu sudah lama menunggu hari ini? Sejujurnya, dunia manusia terlalu pahit. Aku benar-benar tidak ingin kembali di kehidupan selanjutnya. Bab 647 mereka tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Chuan berdiri di samping Lin Yi dan bertanya dengan suara rendah. Lin Yi terbiasa dengan ketidakstabilan kehidupan manusia, dan Li Chuan telah melihat banyak kematian sepanjang karirnya. Pada saat ini, dia bahkan lebih tenang dari Lin Yi. Mari kita ikuti prosedur normal. Aku akan mengurus kremasinya nanti. Apakah kamu ingin anak itu melihatnya? Setelah hening sejenak, Lin Yi mengangguk. Biarkan anak itu melihatnya. Baiklah, saya akan memanggil perawat untuk mendorong mayatnya keluar. Lin Yi menyerah dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Perawat itu mendorong tubuh wanita tua itu keluar sementara Lin Yi, Li Chuan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Melihat Lin Yi keluar, Ji Qingyan dan Wang Dongdong segera menghampirinya.
Bagaimana situasinya, apakah semuanya sudah stabil? Tidak seorang pun mengatakan apapun, menunggu Lin Yi berbicara. Lin Yi menepuk bahu Wang Dongdong dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah pergi. 3 kata sederhana ini bagaikan sambaran petir bagi Ji Qingyan dan Wang Dongdong. Dia sudah pergi. Ini lebih buruk dari yang kami duga, jadi saya minta maaf. Nenek. Air mata Wang Dongdong bagaikan Catkins di musim semi. Ia berbaring di tempat tidur dan mengangkat selimut. Air mata mengalir deras di wajahnya. Orang terdekatnya kini tak bergerak. Sekeras apapun ia berteriak, tak seorang pun menjawab. Baiklah, Dongdong, berhentilah menangis. Ji Qingyan menarik Wang Dongdong kembali. Dia masih muda. Kalau dia terus menangis seperti ini, tubuhnya akan mudah hancur. Dorong jenazah ke kamar mayat dulu. Kalau tidak ada kerabat yang perlu dijenguk, atur kremasinya besok, kata Li Chuhan. Aku akan mengurus sisanya. Aku akan merepotkanmu dengan urusan rumah sakit. Tentu. Li Chuhan meminta seseorang untuk mendorong mayat itu, tetapi Wang Dongdong masih meratap dan tidak mau pergi. Ayo pergi. Kita ketemu besok. Lin Yi mengantar Wang Dongdong kembali ke paviliun Jiushu. Namun, dia terus memeluknya dan menangis. Dulu, ketika mengetahui Lin Yi yatim piatu, ia tidak terlalu merasa bersalah. Ia hanya merasa latar belakangnya agak menyedihkan. Namun, melihat Wang Dongdong sekarang, Ji Qingyan menyadari bahwa ini adalah kesepian yang teramat sangat. Populasi yang beragam sejumlah 1,4 miliar dan 9,6 juta kilometer persegi. Namun, dia tidak bisa lagi menemukan pelukan hangat atau tempat untuk berdiri. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menahan setetes air mata pun. Pada akhirnya, Wang Dongdong tertidur di pelukan Ji Qingyan setelah dia lelah menangis. Lin Yi membawanya ke kamarnya dan kembali ke ruang tamu. Ji Qingyan duduk di sofa, kelelahan, dengan air mata di matanya. Hari-hari indah baru saja dimulai. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Surga terlalu tidak adil. Biasanya, hal seperti itu tidak akan terjadi, tapi terjadilah kecelakaan. Kecelakaan. Lin Yi menceritakan kejadiannya pada Ji Qingyan, dan Ji Qingyan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mereka benar-benar melakukannya. Orang-orang ini terlalu menjijikkan. Jangan khawatir, mereka tidak akan lolos. Aku akan mengurus ini. Kita harus menangani mereka dengan serius dan mencari keadilan untuk Bibi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Lin Yi menepuk bahunya. Naiklah ke atas dan istirahatlah sebentar. Juga, jenguk Dongdong. Aku akan mengurus yang lain. Lin Yi mengambil teleponnya dan pergi ke halaman. Saat itu, langit sudah agak cerah. Cahaya fajar menyinari bumi. Sayangnya, dia tidak menunggu hari baru. Cincin. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Liang Ruoxu. Ketiga mahasiswa internasional itu sedang ditahan. Mereka semua ada di pusat penahanan. Kapan kamu akan datang? Aku ada urusan lain. Suruh pusat penahanan menahan mereka untuk sementara. Aku akan ke sana sore ini. Tentu saja, telepon aku saat kamu sampai di sini. Setelah beberapa patah kata sederhana, Lin Yi menutup telepon dan mulai mengatur kremasi berikutnya. Dia bahkan memilih sebuah pemakaman. Ia terusir semasa hidupnya. Kini setelah ia tiada, ia harus mencarikan rumah yang layak untuknya. Setelah tertidur sejenak, Wang Dongdong terbangun. Kesedihan memenuhi wajahnya. Di bawah pengaturan Lin Yi, mereka bertiga tiba di rumah duka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada jenazah. Selain itu, setelah mendengar berita tersebut, He Yuan dan Qian Zhao juga bergegas menghampiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada jenazah. Selama proses ini, Wang Dongdong pingsan beberapa kali. Jika bukan karena Ji Qingyan yang melindunginya, kondisi mental anak itu pasti sudah runtuh sejak lama. Dari pelepasan jenazah hingga kremasi terakhir, semuanya berakhir sebelum pukul 12 siang. Yuan, bawa Dongdong kembali ke paviliun Jiushu bersama kakak perempuanmu. Patuaki, kau bisa kembali ke perusahaan. Setelah meninggalkan pemakaman, Lin Yi berkata, aku akan mengurus hal lain, lalu aku akan kembali menjemputmu. Hati-hati. Hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Ya, aku tahu. Setelah itu, Lin Yi melaju pergi. Dalam perjalanan, dia menelepon Liang Ruoxu. Saya akan ke pusat penahanan sekarang. Apakah kamu punya waktu? Beri aku waktu sebentar. Aku ada rapat yang harus segera diselesaikan. Ayo kita pergi bersama, bisik Liang Ruoxu di telepon. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Aku tutup telepon dulu. Tunggu sebentar, kata Liang Ruoxu dengan getir. Saya tidak akan menghadiri rapat. Saya pergi sekarang. Kita bertemu di pintu. Setengah jam kemudian,
Lin Yi mengendarai mobil ke pusat penahanan. Liang Ruoxu sudah menunggu di sana. Mereka semua ada di sana. Mereka dikurung. Tenang dulu, kata Liang Ruoxu. Mereka cuma mau balas dendam, tapi untungnya nggak berhasil. Jalani aja pelan-pelan. Kenapa mereka marah banget? Dia sudah mati. Apa gunanya berurusan dengan mereka? Liang Ruoxu tercengang. Apa katamu? Ada yang meninggal. Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu apapun tentang ini. Saya tahu saat mereka sedang membuat kekacauan, mereka ditemukan oleh sepasang nenek dan cucu pemulung. Lalu, mereka kabur. Ya, tapi nenek itu mengalami pendarahan di tengkoraknya. Setelah dibawa ke ICU, beliau meninggal kurang dari 1 jam kemudian. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Liang Ruoxu mengerutkan kening. Jika masalahnya hanya pembakaran, denda dan penahanan akan menyelesaikan masalah. Namun, masalah ini melibatkan pembunuhan, sehingga kasusnya menjadi lebih rumit. Lagi pula, mereka adalah murid-murid Mei Guan. Ada juga pertanyaan apakah Huaxia mampu menangani mereka. Pendek kata, masalah ini sungguh merepotkan. Lin Yi mengabaikan Liang Ruoxu dan langsung masuk. Melihat Lin Yi dan Liang Ruoxu masuk, penjaga yang bertugas berdiri. Wali kota Liang, Tuan Lin, semuanya ada di dalam. Liang Ruoxu mengangguk. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Orang-orang dari kedutaan, wali tersangka, dan pengacara yang mereka rekrut semuanya ada di sini. Jika masalah ini tidak segera ditangani, saya khawatir akan sangat merepotkan. Bab 648 kematian itu pasti. Baiklah, aku mengerti. Setelah percakapan singkat, Lin Yi dan Liang Ruoxu masuk. Ketika mereka tiba di ruang interogasi, mereka mendapati ruangan penuh orang berdiri di dalamnya. Ada kepala kedutaan, Brown, dan kepala administrasi, Roland. Di belakang mereka ada 2 pengawal. Selain itu, ada 4 orang asing yang belum pernah dilihat Lin Yi sebelumnya. Tidak mengherankan, seharusnya mereka adalah keluarga Brandon dan yang lainnya. Orang asing yang tersisa dalam gugatan itu seharusnya adalah pengacara yang mereka sewa. Selain itu, Brandon dan 2 orang lainnya terkunci di sisi lain jendela kaca. Meskipun dia mengenakan seragam penjara dan borgol, ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Yi. Bahkan Brandon dan wali lainnya hanya melirik Lin Yi dengan acuh tak acuh dan tidak ambil pusing. Mereka semua percaya bahwa tidak seorang pun di sini berhak menghakimi mereka. Karena kamu sudah di sini, buka pintunya. Nggak nyaman ngomong lewat pintu, kata Lin Yi lemah. Dengan baik. Penjaga penjara ragu-ragu karena hal ini melanggar aturan. Namun, situasi saat ini agak istimewa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jangan dengarkan dia. Kita sudahi saja, kata Liang Ruoxu. Liang Ruoxu mengetahui sifat Lin Yi dengan sangat baik. Begitu pintunya terbuka, Lin Yi mungkin akan membunuh mereka bertiga. Liang Ruoxu tidak berekspresi saat dia menatap dingin ke arah Brandon dan 2 orang lainnya. Ketiga orang ini benar-benar mencari mati. Mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mereka harus memprovokasi Lin Yi. Apakah mereka harus terbunuh sebelum merasa puas? Lin Yi tidak memaksa membuka pintu, melainkan menatap mereka bertiga. Kalian bertiga benar-benar pantang menyerah. Kalian malah membakar tokoku. Brandon mengangkat bahu. Anggap saja dirimu beruntung. Operasi kita digagalkan oleh 2 pengemis. Kalau aku diberi kesempatan lagi, mungkin aku bisa bergerak lebih cepat. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi wanita tua itu meninggal kemarin karena mereka tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Mati. Mendengar berita itu, kecuali Liang Ruoxu, semua orang di ruang interogasi tercengang. Suasana menjadi hikmat. Kau mau menjebak kami? Tanya Brandon tanpa rasa takut. Kau mau memeras uang kami? Mengapa aku harus berbohong padamu? Hehe, dia cuma pengemis. Kalau dia mati, ya sudahlah. Apa masalahnya? Kata Brandon. Kita bisa rugi atau harus melalui proses hukum. Haha, tapi ingat satu hal. Kita ini Mei Guan. Kalian tidak berhak menghakimi kita. Brandon dan ayah 2 orang lainnya berdiri di samping dan mencibir. Orang Huaxian ini memang sedikit naif. Suara mendesing. Suara keras mengejutkan semua orang. Mereka menyadari bahwa Lin Yi telah mendobrak pintu. Penjaga penjara itu tercengang. Ini pintu baja tahan karat yang baru dilas. Kok bisa ditendang begitu saja? Bukankah orang ini agak terlalu kuat? Lin Yi, jangan gegabah. Liang Ruoxu berteriak. Melihat Liang Ruoxu tertegun, Brandon dan 2 orang lainnya menjadi gugup. Belum lagi dia diborgol dan dibelenggu, kalaupun bebas, belum tentu dia bukan tandingannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Brandon hampir mengompol ketika melihat Lin Yi berjalan ke arahnya.
Suara mendesing. Lin Yi tidak membuang waktu. Dia mengangkat kakinya dan menendang Brandon. Ah! Jeritan terdengar di ruang interogasi. Brandon berguling-guling di lantai kesakitan. Ia merasa tulang-tulangnya hampir patah. Beraninya kau memukul anakku. Orang yang berbicara adalah ayah Brandon, melotot dan menggeram. Lin Yi berbalik dan menatap ayah Brandon. Kalau kau bertanya lagi, aku juga akan menghajarmu. Ayah, kemari dan selamatkan aku. Dia akan membunuh kita. Louis terdesak. Seluruh darah mengalir dari wajahnya. Dia paling tahu kekuatan Lin Yi, dan bahkan satu serangan pun darinya pun tak mampu menahannya. Kalau ditendang, tulangnya pun bisa patah. Berhenti. Ayah Louis datang dari luar. Tubuhnya yang besar sama menindasnya seperti gunung kecil, yang menyelimuti Lin Yi. Bahkan di kalangan petinju profesional, sosoknya dianggap luar biasa. Tuan, mohon patuhi hukum. Anda tidak berhak menyentuh anak saya. Lin Yi mengangkat alisnya dan melirik ayah Louis. Apa kau keberatan? Saya harap kamu bisa keluar dari ruangan ini, atau saya akan memaksamu. Lin Yi tidak menjawab. Ia menjambak rambut lawannya dan membantingnya ke meja logam di sampingnya. Ah! Jeritan terdengar lagi. Selain itu, semua orang yang hadir mendengar suara tulang retak. Liang Ruoksu ketakutan setengah mati. Tidak ada yang bisa menghentikan Lin Yi saat ini. Kepala ayah Louis berlumuran darah. Ia memegangi kepalanya sementara jeritannya menggema di seluruh ruang interogasi. Tatapan Lin Yi tertuju pada yang lain dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika ada di antara kalian yang berani melewati pintu ini, aku berjanji akan membuatmu berbaring di sini bersamanya. Tuan Brown, apakah kita hanya akan menonton? Ekspresi Roland menunjukkan keterkejutan sekaligus ketidakpercayaan. Menurutnya, sebagai kepala kedutaan, Ten Brown perlu turun tangan. Brown ragu sejenak. Kau bisa pergi ke sana dan berunding dengannya. Roland ragu-ragu. Kalau aku pergi, dia akan memukuliku sampai mati. Dan dia tidak akan melakukan hal yang sama padaku. Liang Ruoksu sedang tidak ingin peduli dengan orang-orang asing yang pola pikirnya begitu aneh itu. Ia malah menatap sipir penjara di sampingnya. Dia memberi isyarat agar mereka keluar dan menjaga ruangan. Pada titik ini, mustahil untuk menghentikan Lin Yi. Sekarang, yang dapat mereka lakukan hanyalah meminimalkan dampaknya. Tolong, jangan lakukan itu. Kami tahu kami salah. Jangan lakukan itu. Zhah dan Louis keduanya berlutut di tanah. Meskipun identitasnya dapat melindunginya dari hukuman, bagaimana dia akan menghindari pria di depannya sekarang adalah sebuah masalah. Kalau tidak ada yang menghentikannya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Kalau permintaan maaf itu berhasil, bukankah aku akan membuang-buang waktuku datang ke sini hari ini? Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang kepala Zhah dengan tepat. Sesaat, Zhah merasakan kepalanya berdengung. Rasanya seperti meledak. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan tendangan ini, dia pasti mengalami gegar otak. Melihat keadaan Brandon dan Zhah yang menyedihkan, Louis benar-benar ketakutan. Dia terus membenturkan kepalanya ke dinding dan meminta maaf. Dia tampak lebih menyedihkan daripada dua orang lainnya. Sekelompok pengecut. Lin Yi membersihkan dirinya dan berjalan keluar. Orang-orang yang berdiri di luar tanpa sadar mundur. Mereka takut orang Huaxian itu akan menyerangnya. Lin Yi menatap pengacara dalam setelan itu dan berkata dengan tenang. Anda pengacara pembela mereka. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, menurut Anda bagaimana kasus ini akan diadili? Pengacara itu terbatuk beberapa kali. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Owen, dan saya pengacara yang menangani kasus ini. Sesuai peraturan yang berlaku, kasus ini akan diadili sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan menoleh ke arah Liang Ruoksu. Bisakah kasus ini tetap di Tiongkok? Saya tidak yakin soal itu, tapi secara teori itu mungkin. Saya akan memperjuangkannya. Tatapan mata Lin Yi menyapu beberapa dari mereka dan berkata, aku tidak yakin kapan kasus ini akan disidangkan, dan aku tidak yakin kejahatan apa yang akan mereka lakukan. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sekalipun pengadilan tidak menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, aku akan mencari seseorang untuk membunuh mereka. Jadi, pilihlah batu nisan mereka terlebih dahulu. Bab 649 bosnya benar-benar seorang ahli. Ayah Brandon menggeram. Ini intimidasi. Kamu mengancam akan membunuh. Lin Yi mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Bisa dibilang begitu. Kalau mereka terbukti bersalah di Tiongkok, mereka pasti akan dihukum mati. Tapi, kalau mereka kembali ke Meiguo, mereka bertiga mungkin bisa bertahan hidup. Aku tidak terlalu yakin dengan pasar di Amerika Serikat, tapi 1 juta yuan untuk seumur hidup seharusnya sudah cukup. Jadi, kamu harus siap mental.
Jika kamu berani melakukan ini, sistem peradilan kami tidak akan membiarkanmu lolos. Lin Yi mengangkat bahu. Tentu, asal kau bisa menemukan buktinya, atau kau lebih kaya dariku. Setelah itu, Lin Yi keluar dari ruang interogasi. Liang Ruoxu membisikkan beberapa kata di telinga Brown dan mengikutinya keluar. Namun, dari awal hingga akhir, Liang Ruoxu tidak mengerti mengapa Lin Yi begitu marah. Dalam pikirannya, selain Ji Qingyan, tidak ada orang lain yang akan membuat Lin Yi kehilangan ketenangannya seperti ini. Setelah berjalan keluar dari pusat penahanan, Liang Ruoxu berdiri di samping Lin Yi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jangan gegabah. Aku akan berusaha agar kasus ini tetap di Huaxia. Di mana masalah ini ditangani, tidak masalah. Yang penting, apakah saya perlu mengeluarkan uang atau tidak? Tenanglah. Liang Ruoxu menghiburnya. Kariermu sedang menanjak sekarang. Akan buruk jika ada berita buruk tentangmu yang muncul. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa dia bertemu dengan pria yang begitu keras kepala? Dia benar-benar sedang mencari kematian. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku akan kembali dulu. Liang Ruoxu berkata, tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak gegabah lagi. Kenapa kamu menyebalkan sekali? Kamu mau haid? Kenapa banyak banget komentar hari ini? Kamu kan lagi haid. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Liang Ruoxu dengan nada kesal. Kamu benar-benar menghina niat baikku. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Lin Yi berkata dengan tidak sabar, kalau kau bisa, lakukan saja. Kalau tidak, aku yang akan bertindak. Lin Yi tidak menyia-nyiakan napasnya pada Liang Ruoxu. Ia berbalik dan masuk ke mobil. Kemudian, ia menginjak pedal gas dan pergi. Beraninya kau bilang aku menyebalkan. Beraninya kau bilang aku membuang-buang waktumu. Liang Ruoxu menghentakkan kakinya dengan marah. Aku biasanya tidak peduli dengan urusan orang lain. Setelah meninggalkan pusat penahanan, Lin Yi kembali ke paviliun Jiushu. Bagaimana kabarmu? Tanya Ji Qingyan. Jangan khawatir, sudah selesai, kata Lin Yi. Di mana Dongdong? Dia tidur di lantai atas. Ji Qingyan tidak bertanya lagi. Lin Yi selalu bisa diandalkan. Karena dia bilang hal itu sudah dilakukan, dia tidak perlu khawatir lagi. Kakak senior, Dongdong sedang dalam situasi yang menyedihkan. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Tanya He Yuan. Mengingat situasi saat ini, kita tidak bisa membiarkannya memungut sisa-sisa lagi, kata Ji Qingyan. Aku akan membantunya menghubungi pihak sekolah dulu. Apapun yang terjadi, dia tetap bisa sekolah. He Yuan mengangguk tanpa komitmen. Tentu saja dia harus sekolah, tapi kalian juga harus menyelesaikan masalah seputar kehidupan sehari-hari kalian. Kalian berdua belum menikah, dan kalian tidak tinggal di paviliun Jiushu seharian. Mempekerjakan pengasuh anak memang tidak mahal, tapi tetap akan memengaruhi hidup kalian. Meskipun kata-kata He Yuan sedikit dingin, itu adalah pertanyaan yang sangat nyata. Dia juga bersimpati dengan latar belakang Wang Dongdong, tetapi dia lebih peduli tentang Lin Yi dan Ji Qingyan. Sungguh tidak pantas bagi pasangan muda yang bahkan belum mendaftarkan pernikahan mereka untuk mengurus seorang anak. Ji Qingyan juga tahu bahwa ini adalah masalah yang harus dia dan Lin Yi hadapi. Aku sudah memikirkannya, kata Lin Yi. Dia sendirian sekarang. Setelah neneknya dimakamkan besok, aku akan membawanya berkeliling Zonghai selama beberapa hari lalu mengirimnya ke rumah ibuku. Ada banyak anak di panti asuhan, jadi dia tidak akan kesepian. Itu ide bagus, kata He Yuan. Ji Qingyan tidak keberatan dengan hal ini. Ibu Wang orang yang baik, jadi rasanya lega bisa menyerahkan Dongdong padanya. Baiklah, masalah ini sudah terselesaikan dengan sempurna. He Yuan berkata, tinggal mempersiapkan mental anak itu. Tapi saya khawatir ada sesuatu yang salah di sini. Anak semuda itu bahkan belum dewasa, tapi dia sudah mengalami hal seperti itu. Aku khawatir itu akan meninggalkan bayangan di hatinya. Jangan khawatir, Dongdong tidak serapuh yang kamu pikirkan, kata Lin Yi. Ayahnya meninggal, dan ibunya menghilang karena masalah mental. Hal-hal itu tidak membuatnya menyerah saat itu, jadi aku yakin tidak akan ada yang salah. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Singkatnya, situasinya tidak seburuk yang kau bayangkan. He Yuan memegang lengan Ji Qingyan dan menghiburnya. Kakak senior, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Selama ini, kamu sebenarnya sudah berbuat cukup banyak. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Aku tahu, tapi itu terjadi terlalu tiba-tiba. Agak sulit diterima. Ji Qingyan menghela napas. Kemarin,
dia bilang akan membawa Bibi untuk pemeriksaan menyeluruh hari ini dan melakukan operasi di waktu yang sama. Hari-hari baik baru saja dimulai, tetapi hal seperti itu sudah terjadi. Tidak ada yang menginginkan ini, kata He Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Setidaknya, dia bertemu denganmu di saat-saat terakhir hidupnya. Lagi pula, cucunya tidak perlu lagi menjadi tunawisma di masa depan. Nyonya tua akan merasa lega di surga. Kata-kata He Yuan mengingatkan Lin Yi pada ekspresi wanita tua itu sebelum meninggal. Ia tersenyum. Dia mungkin juga merasa yakin menyerahkan Dongdong kepada mereka. Malam itu, He Yuan tinggal di kamar yang sama dengan Ji Qingyan. Bos, aku merepotkanmu hari ini. Aku mau tidur dengan kakak senior, kata He Yuan dengan nada puas. Omong kosong. Kami biasanya tidur di kamar terpisah, kata Ji Qingyan. Kami tidak seperti orang lain yang langsung tinggal bersama setelah menjalin hubungan. Tidak mungkin. He Yuan menatap Lin Yi dengan jijik. Bukankah kau begitu lembut saat bersamaku? Sudah lama sekali, dan kau bahkan belum tidur di ranjang kakak senior. Memalukan sekali. Bisakah kau menyalahkanku? Tentu saja. Kau kan laki-laki. Kenapa kau begitu pengecut, kata He Yuan dengan nada meremehkan. Kamu nggak tahu siapa kakak perempuanmu. Kalau dia nggak setuju, aku bisa apa? He Yuan memutar matanya dan ekspresinya menjadi semakin meremehkan. Kalau kakak perempuanku tidak setuju, kenapa kau hanya tinggal di sini dengan patuh? Kalau kau menggunakan kekerasan, apa kau takut dia akan menuntutmu? Kalaupun dia menuntut, kau tidak perlu takut. Ukuran grup Ling Yun sudah jelas. Jauh lebih besar daripada grup Cao Yang miliknya, jadi dia tidak akan bisa menang. Jangan khawatir dan lakukanlah dengan berani. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Yi terdiam. Sial, kamu seorang ahli. Aku akan membunuhmu. Ji Qingyan mencubit pinggang He Yuan. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan mencekikmu sampai mati. Iya, aku hanya bercanda. Tapi dia benar-benar bisa melakukannya. He Yuan, bosnya hebat. Bab 650 hanya makanan dan cinta yang tidak akan mengecewakan. Untuk mencegah He Yuan melontarkan omong kosong lagi, Ji Qingyan menariknya kembali ke dalam kamar. Lin Yi berbalik dan berjalan ke kamar tamu. Setelah makan malam-malam itu, Wang Dongdong bersembunyi di kamarnya dan tidak keluar. Lin Yi bisa memahami perilaku seperti ini. Kehilangan satu-satunya anggota keluarga memang sulit diterima secara emosional. Ia masih butuh waktu untuk terbiasa. Memikirkan hal ini, Lin Yi merasa dirinya cukup beruntung. Orang tuanya meninggal tanpa pernah diketahuinya. Ketika dia meninggal, dia harus memberi Raja Neraka beberapa nasihat. Jika seseorang akan menjadi yatim piatu di masa depan, maka lebih baik membawa keluarganya pergi sesegera mungkin. Ketika melihat Lin Yi, Wang Dongdong berkata pelan, apa aku mengganggu kalian? Aku akan kembali besok. Aku punya banyak kamar di rumah. Nggak masalah sama sekali, kata Lin Yi. Tapi adikmu dan aku punya urusan masing-masing. Nanti, kamu bisa tinggal bersama ibuku. Aku tidak bisa menyusahkan orang lain. Aku bisa hidup dengan memunguti botol. Lin Yi menepuk kepala Wang Dongdong. Bukan seperti yang kau pikirkan. Dia bukan ibu kandungku. Dia ibu angkatku. Ibu angkat. Aku juga yatim piatu. Lin Yi tersenyum. Aku tumbuh besar di panti asuhan. Dari segi latar belakang, aku sedikit lebih buruk daripada kamu. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku atau siapa kerabatku. Tidakkah menurutmu ini kacau? Kakak, kamu juga yatim piatu. Tapi menurutku kamu sangat kuat. Itu benar. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kuat, kamu harus menjadi yatim piatu terlebih dahulu, kata Lin Yi, orang tua kita sibuk memuja surga, yang kekuatannya tak terbatas. Benarkah? Tentu saja, kata Lin Yi. Lihat novel daring. Tokoh pria mana yang selalu sehat? Kalau orang tuanya masih hidup, mereka pada dasarnya penjahat. Saya belum pernah membaca novel daring, tapi menurut saya apa yang dikatakan Big Brother masuk akal. Lumayan. Karena kamu bisa memahami ini, berarti kamu sudah berhasil mengambil langkah pertama. Kakak, kalau aku tinggal sama tante, aku bisa sekolahkan. Tentu saja, kata Lin Yi, akulah yang mengurus anak-anak di akademi. Mereka hidup dengan baik dan juga belajar. Satu-satunya kekurangannya adalah mereka akan dipukuli jika tidak belajar dengan giat. Kalau begitu aku akan belajar dengan giat. Lumayan. Lin Yi menepuk bahu Wang Dongdong. Kamu sudah punya keuntungan alami karena kehilangan orang tuamu. Asal kamu rajin belajar, kamu pasti akan lebih hebat dariku di masa depan. Mengerti, kakak? Baiklah, tidurlah lebih awal hari ini. Kita masih ada pekerjaan besok.
Keesokan paginya, He Yuan bangun pagi-pagi dan mengetuk pintu kamar Lin Yi. Kamu ketok-ketok apa? Jam berapa sekarang? Hanya ada beberapa orang di rumah itu. Ji Qingyan tidak mungkin mengetuk pintunya, apalagi Wang Dongdong. Selain He Yuan, tidak ada orang lain yang akan melakukan ini. Dialah satu-satunya yang punya nyali. Bos, aku mau makan nasi goreng telurmu. Bangun dan buatkan untukku. Apakah kamu punya hati nurani? Lin Yi memarahi. Kamu mau aku masak buat kamu dengan gajiku? Aku karyawanmu. Aku yang menciptakan setiap sen yang bisa kau belanjakan. Apa salahnya aku memintamu memasak untukku? Lin Yi terdiam. Keren, kamu benar-benar jenius dalam hal logika. Bangun dari tempat tidur, Lin Yi pergi ke dapur dan membuat beberapa hidangan sederhana. Bukan khusus untuk Yuan, tapi karena dia punya hal lain yang harus dilakukan hari ini. Lagi pula, sudah waktunya bangun. Di meja makan, Ji Qingyan dan He Yuan merasa lega melihat Wang Dongdong melahap makanannya. Dia tampak jauh lebih baik. Setelah makan malam, Lin Yi mengantar abu wanita tua itu ke pemakaman. Ini adalah langkah terakhir yang harus diselesaikan. He Yuan meletakkan buket bunga lili di depan batu nisan untuk melambangkan kesedihannya. Ji Qingyan melangkah maju beberapa langkah. Tanpa diduga, ia meletakkan lollipop pemberian Wang Dongdong pertama kali di depan batu nisan. Setelah menerima lollipop itu, Ji Qingyan merasa bahwa itu sangat berkesan, jadi dia tidak tega memakannya dan malah menyimpannya. Dia ingin menyimpannya untuk kenangan, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pada akhirnya, dia merasa lebih baik meninggalkannya di sini. Nyonya, jangan khawatir. Kami akan menjaga Dongdong dengan baik untuk Anda, bisik Ji Qingyan. Di masa depan, dia akan selalu manis seperti lollipop ini. Lin Yi tersenyum pada Ji Qingyan. Dia selalu begitu sentimental dan baik hati. Detik berikutnya, ekspresi Lin Yi membeku. Karena notifikasi sistem berbunyi dalam pikirannya. Hanya makanan dan cinta yang tidak akan mengecewakanmu, misi spesial selesai, hadiah, 400.000 poin keahlian. Penyelesaian misi, 100%, hadiah, esensi halus makanan. Apakah saya baru saja menerima hadiah? Lin Yi tidak pernah menyangka kalau hadiahnya akan datang saat ini. Terlebih lagi, itu adalah hadiah utama berupa 400.000 poin kemahiran. Apa maksudmu dengan esensi murni? Tanya Lin Yi. Kalau ada sepotong roti di depanku, aku tidak perlu memakannya, dan aku bisa mendapatkan energi di dalamnya hanya dengan menyentuhnya. Itukah yang kau maksud? Pada dasarnya itu saja. Kalau begitu, bukankah mulutku tidak ada gunanya? Apakah mulut inangnya hanya digunakan untuk makan? Jawabanmu benar-benar sempurna, kata Lin Yi. Tapi apakah ini hanya berlaku untuk makanan? Ya, selama itu sesuatu yang bisa dimakan, efek ini akan bekerja padanya, bisa digunakan pada tubuh sendiri atau ditransplantasikan. Hah? Apa maksudnya? Bolehkah aku menggunakannya untuk mengangkat kastanya? Jika ada 2 buah kastanya di hadapanmu, kamu dapat mentransfer energi dari satu buah kastanya ke buah kastanya lainnya melalui kemampuanmu, sehingga salah satu buah kastanya tersebut memiliki energi 2 kali lipat. Sialan! Lin Yi berseru dalam hatinya, bukankah kemampuan ini terlalu hebat? Sistemnya masih senyap seperti biasa, seolah-olah ada pengatur waktu di mulutnya. Meskipun telah memperoleh hadiah sistem, Lin Yi tidak terburu-buru untuk memulai profesi baru. Lagi pula, sama saja jika dia mengaktifkannya lagi setelah menangani masalah yang ada. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan misi sistem. Jadi, tidak ada gunanya mengaktifkannya lebih awal. Dongdong, ayo pulang. Ji Qingyan memegang tangan Wang Dongdong dan berkata, kakak akan mengajakmu bermain hari ini. Kakak akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Aku nggak mau main, aku mau ke rumah Bibi. Siapa Bibi? Tanya Ji Qingyan ragu. Ibuku, kata Lin Yi, tadi malam, aku menceritakan semuanya padanya. Ji Qingyan akhirnya mengerti. Dia masih bingung bagaimana cara memberitahunya tentang masalah ini. Ternyata Lin Yi telah membantunya mengatasinya. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Lin Yi sangat berhati-hati. Dia membantunya menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dengan baik tanpa diminta. Itu tidak masalah. Aku akan mengajakmu berkeliling Zonghai selama beberapa hari, kata Ji Qingyan. Kakak bilang aku sudah memenuhi syarat untuk menjadi master bawaan. Selebihnya, selama aku belajar dengan giat, aku pasti bisa menjadi orang yang kuat. Karena itulah aku ingin kuliah sekarang, kata Wang Dongdong. Persyaratan. He Yuan menatap Lin Yi. Bagaimana bos bisa menipu anak ini lagi? Dia sudah tunawisma. Apa saja persyaratannya? Dia tidak punya persyaratan apapun, oke.
Itu mengacu pada fakta bahwa kedua orang tuaku telah meninggal, kata Wang Dongdong. Kakak bilang dia yatim piatu, dan aku juga yatim piatu. Asal aku bekerja keras seperti dia, aku bisa menjadi orang yang kuat seperti dia dan menemukan istri yang cantik seperti kakak. He Yuan menepuk kepala Wang Dongdong. Kau salah paham. Kakak bukan istrinya. Wang Dongdong menunjuk Ji Qingyan. Aku sedang membicarakan adik perempuan yang cantik ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.